Pada penjelasan sebelumnya, saya telah membahas mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Sekarang pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika itu sendiri. Nah, kita melihat dari argumen tentang dinamika dan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan oleh 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia yang disingkat dengan PNI, Partai Muslim Indonesia atau Parmusi, Partai Nahdlatul Ulama atau PNU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Kedua, pada zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam kebersamaan hidup. Kemudian ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi. Pada era ini, Pancasila tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta Machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Sofyan Effendi menyatakan bahwa moral bangsa semakin hari semakin merosot dan semakin menghanyut dalam arus konsumerisme, hedonisme, eksklusivisme, dan ketamakan karena bangsa Indonesia tidak mengembangkan blueprint yang berakar pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kita melihat argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama. Itu berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru. Ini terkait dengan masalah NKK, di mana merupakan nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang saja atau sekelompok tertentu. Yang ketiga, tantangan terhadap sistem etika pada era reformasi. Ini berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya munculnya anarkisme yang memaksa kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Nah, yang ketiga, esensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, hakikat
Nah, yang ketiga, esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip moral yang berlandaskan pada norma agama BBM, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya, menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekan pada kewajiban semata atau menekan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjol ke keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Kemudian berikut ini adalah beberapa contoh dari dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dalam bidang politik. Pancasila menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Nilai-nilai kerakyatan dan keadilan menjadi acuan bagi penyusunan undang-undang, kebijakan publik, serta pengawasan dan pengadilan. Pancasila juga menjadi landasan bagi pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kedua, dalam bidang hukum. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi pedoman bagi pembukaan, penegakan, dan pengembangan hukum di Indonesia. Pancasila juga menjadi dasar bagi perlindungan hak asasi manusia dan penegakan supremasi hukum. Yang ketiga, dalam bidang sosial. Pancasila menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat yang harmonis, toleran, dan solidaritas. Nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan menjadi acuan bagi penghormatan dan penghargaan terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Pancasila juga menjadi dasar bagi pemberdayaan masyarakat dan penguatan modal sosial. Kemudian yang terakhir dalam bidang budaya. Pancasila menjadi dasar bagi pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional yang beragam dan kaya. Nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan menjadi acuan bagi pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya lokal. Pancasila juga menjadi dasar bagi pengembangan kebudayaan yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Terakhir, tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, mulai dari globalisasi. Globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam era modern. Globalisasi ini membawakan dampak positif maupun negatif bagi bangsa Indonesia. Dampak positifnya
dapat membuka peluang untuk meningkatkan kerjasama, pertukaran, dan integrasi dengan bangsa-bangsa lain. Namun di sisi lain, globalisasi juga membawa resiko untuk terjadinya dominasi, asimilasi, dan homogenisasi budaya oleh budaya asing yang lebih kuat. Oleh karena itu, dalam hal ini Pancasila harus mampu menjaga identitas nasional dan nilai-nilai lokal tanpa menutup diri dari pengaruh global. Yang kedua, ada tantangan radikalisme. Radikalisme merupakan sikap atau paham yang bersifat ekstrim, intoleran, dan eksklusif terhadap pihak-pihak yang berbeda atau bertentangan dengan dirinya. Radikalisme dapat muncul dalam berbagai bidang, seperti politik, agama, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Radikalisme ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beragam. Oleh karena itu, dalam hal ini, Pancasila harus mampu menumbuhkan sikap moderat, toleran, dan inklusif terhadap perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Kemudian, tantangan berikutnya adalah korupsi. Korupsi ini banyak terjadi dan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan moral dengan cara menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi dapat merugikan kepentingan umum dan menghambat pembangunan nasional. Korupsi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Oleh karena itu, dalam hal ini, Pancasila harus mampu menanamkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab kepada seluruh penyelenggara, negara, dan masyarakat.